Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang membahas tentang formulasi pestisida. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri saya Zaki Raza Nur Asyam dengan NIM 167, Anissa Erikawati dengan NIM 168, Ahmad Rudi Fikri dengan NIM 162, Apni Jelang dengan NIM 190 dan Ana Rustiana dengan NIM 192. Nah, untuk topik pembahasan yang kami ambil, yang pertama diawali dengan pendahuluan, yang kedua tujuan pembuatan formulasi pestisida, yang ketiga susunan formulasi pestisida dan kode formulasi pada nama dagang. Untuk pendahuluan, pestisida menurut Food and Agriculture Organization atau FAO mendefinisikan bahwa pestisida adalah setiap zat yang diharapkan sebagai pencegahan, menghancurkan, atau pengawasan setiap hama termasuk vektor terhadap manusia atau penyakit pada binatang dan tanaman yang tidak disukai atau binatang yang menyebabkan kerusakan selama proses produksi berlangsung, penyimpanan atau pemasaran makanan, komoditi pertanian, kayu, dan produksi kayu atau bahan makanan binatang. Nah, untuk formulasi pestisida merupakan bahan terpenting yang bekerja aktif dalam pestisida terhadap hama. Sasaran dinamakan bahan aktif atau aktif ingredient atau bahan teknis. Formulasi sangat menentukan bagaimana pestisida dengan bentuk dan komposisi tertentu harus dipergunakan. Berapa dosis atau takaran yang harus dipakai, berapa frekuensi dan interval penggunaan, serta terhadap sasaran apa pestisida dengan formulasi tersebut dapat digunakan dengan efektif. Untuk keamanan distribusi dan penggunaannya, pestisida diedarkan dalam beberapa macam formulasi, yaitu formulasi cair dan formulasi padat. Next. Kemudian, selanjutnya tujuan dari pembuatan formulasi pestisida meliputi yang pertama, meningkatkan efikasi pestisida di lapangan, kemudian mempermudah penanganan dan aplikasinya di lapangan, kemudian meningkatkan keselamatan bagi pengguna, konsumen, dan juga lingkungan, serta meningkatkan kestabilan dari produk tersebut. Dan susunan dari formulasi pestisida meliputi dua macam, yaitu padat dan juga cair. Baik, untuk susunan formulasi padat sendiri ada 6 macam. Yang pertama adalah wettable powder atau bisa disingkat WP. Ini berbentuk tepung, ukuran partikelnya beberapa mikron dengan aktivitas bahan aktif relatif tinggi, 50-80%. Nah, jika dicampur dengan air akan membentuk suspensi. Pengaplikasian WP dengan cara disemprotkan. Yang kedua ada soluble powder atau bisa disingkat SP. Formulasi berbentuk tepung yang jika dicampur dengan air akan membentuk larutan homogen. Digunakan dengan cara disemprotkan. Yang ketiga ada formulasi padat yaitu butiran. Umumnya merupakan sediaan siap pakai dengan konsentrasi bahan aktif yang rendah, biasanya sekitar 2%. Ukuran butiran bervariasi antara 0,1 sampai 1 mm. Nah, digunakan dengan cara ditaburkan di lapangan baik secara manual ataupun dengan bantuan selanjutnya. Selanjutnya yang keempat ada water dispersible granule atau bisa disingkat WG atau WDG. Nah, ini bentuknya butiran, tapi penggunaannya sangat berbeda. Formulasi WDG harus diencerkan terlebih dahulu dengan air dan digunakan dengan cara disemprotkan. Yang kelima ada soluble granule atau biasa disingkat SG. Nah, ini mirip dengan WDG yang juga harus diencerkan dalam air, digunakan dengan cara disemprotkan. Bedanya, jika dicampur dengan air, SG akan membentuk larutan yang sempurna. Dan yang terakhir ada bentuknya itu formulasinya itu tepung embus. Nah, merupakan sediaan siap pakai, tidak perlu dicampur dengan air, berbentuk tepung, ukuran partikelnya ini kecil, 10-30 mikron, dengan konsentrasi bahan aktif yang rendah yaitu 2%. Digunakan dengan cara dihembuskan atau dusting. Selanjutnya, untuk formulasi cair dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu emulsifiable concentrat atau emulsifiable concentrat.
berbentuk pekatan cair dengan kandungan bahan aktif yang cukup tinggi karena menggunakan solvent berbasis minyak. Konsentrat ini jika dicampur dengan air akan membentuk emulsi atau butiran benda cair yang melayang dalam media cair lainnya. Bersama formulasi WP, formulasi EC merupakan formulasi klasik yang paling banyak digunakan saat ini. Selanjutnya, untuk water soluble concentrat merupakan formulasi yang mirip dengan EC, tetapi karena menggunakan sistem solvent berbasis, maka konsentrat ini jika dicampur air tidak membentuk emulsi, melainkan akan membentuk larutan homogen. Umumnya formulasi ini digunakan dengan cara disemprotkan. Yang ketiga yaitu aqueous solution. Bisa dilarutkan dalam air. Pestisida yang diformulasi dalam bentuk AS umumnya berupa pestisida yang memiliki kelarutan tinggi dalam air. Pestisida yang diformulasi dalam bentuk ini digunakan dengan cara disemprotkan. Next. Yang keempat yaitu soluble liquid, merupakan pekatan cair. Jika dicampur air, pekatan cair ini akan membentuk larutan. Pestisida ini juga digunakan dengan cara disemprotkan. Yang terakhir yaitu ultra low volume, merupakan sediaan khusus untuk penyemprotan dengan volume ultra rendah, yaitu volume semprot antara 1 sampai 5 liter per hektar. Formulasi ULV umumnya berbasis minyak karena untuk penyemprotan dengan volume ultra rendah digunakan butiran semprot yang sangat halus. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai kode formulasi pada nama dagang. Nah, bentuk formulasi dan kandungan bahan aktif pestisida itu umumnya dicantumkan di belakang nama dagangnya. Berikut merupakan prinsip-prinsip pemberian nama dagang. Yang pertama, jika formulasi dalam bentuk padat, maka angka di belakang nama dagang itu menunjukkan kandungan bahan aktif dalam satuan persen. Contohnya yaitu herbisida Carmex 80 WP. Hal ini berarti herbisida tersebut mengandung 80% bahan aktif. Selain itu ada juga pestisida Furadan 3G berarti mengandung bahan aktif sebesar 3%. Next. Kemudian selanjutnya, jika diformulasikan dalam bentuk cair, maka angka di belakang nama dagang itu menunjukkan jumlah gram atau mililiter bahan aktif untuk setiap liter dari produk tersebut. Contohnya yaitu fungisida Scott 250 EC, itu berarti mengandung 250 ml bahan aktif dalam setiap liter produk tersebut. Dan yang terakhir, jika produk tersebut mengandung lebih dari satu macam bahan aktif, maka kandungan-kandungan bahan aktif tersebut dicantumkan semua dan dipisahkan dengan menggunakan garis miring. Sebagai contoh, fungisida Ridonyl Gold NZ 4-64 WP itu berarti pestisida tersebut mengandung bahan aktif berupa metalaksil M4 sebesar 4% dan mankozeb sebesar 64%. Serta formulasi tersebut biasanya dalam bentuk WP. Next. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.